Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan berbincang santai bersama narasumber kita yang luar biasa sekali tentunya. Dan kami akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemirsa di rumah. Dan narasumber kita hari ini yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, Bapak Dr. Andes Haji Azhari Rahardi MSI. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Azhari. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Meskipun masih dalam pandemi, kita tetap harus menjaga stamina. Alhamdulillah, Pak, ya? mesti semangat. Baik, Pak Azhari dan ternyata saya di rumah. Sesaat lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Pak ya. Di dalam pandemi seperti ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk kita rayakan bersama Pak ya. Nah, mungkin saya butuh pendapat Bapak nih. Dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimana ya Pak menurut Bapak untuk kita merayakan Hari Raya Idul Adha ini nantinya? Ya, Hari Raya Idul Adha ini pada prinsipnya adalah Hari Raya Kurban. Baik. Dan juga Hari Raya Haji. Jadi kalau kita lihat dari makna bahasanya, yaitu hari raya yang memang benar-benar ada keikhlasan di dalamnya. Baik. Karena peristiwa lampau Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, kan? Iya. Kemudian disembelih anaknya, itulah yang menjadi cikal bakal mengapa Hari Raya Idul Adha ini selalu kita rayakan. Nah, kalau maknanya keikhlasan, artinya walaupun pada posisi pandemik, kita tetap berjiwa besar menghadapi pandemik ini. Kemudian kita harus taat dengan aturan-aturan pandemik ini, kan? Kemudian kewajiban kita terhadap Idul Adha itu harus kita laksanakan sesuai dengan rukunnya. Ya. Jadi dengan keikhlasan yang penuh, pada tahun ini kita harus merayakan Hari Raya Idul Adha sesuai dengan aturan pemerintah. Baik. Ya. Dan biasanya Pak ya, setiap Idul Adha ini kan kita selalu identik dengan memotong hewan kurban. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk pemirsa di rumah, hewan kurban jenis apa saja nih Pak yang bisa untuk kita kurbankan dalam perayaan Hari Raya Idul Adha ini, dan mungkin ada nilai-nilai tertentu nih Pak. Ya, yang kita potong hewan korban itu yaitu hewan korban yang berkaki 4. Baik. Ya. Kalau jenisnya domba, artinya kambing, domba, kibas dan sebagainya, itu untuk satu ekor domba kaki 4 itu 1 orang. Tapi kalau jenisnya kerbau, sapi, onta itu untuk 7 orang. 7 orang ya, baik. Ya. Dan tentunya ini juga diwajibkan ya Pak ya untuk umat muslim seperti itu ya. Korban ini pada prinsipnya bahasanya? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu dan ikhlas. Benar sekali. Jadi banyak sekali orang itu yang punya kemampuan finansial tetapi tidak terpanggil. Waduh. Sehingga keikhlasannya tidak terlihat. Maka dia tidak akan melaksanakan korban tersebut. Tapi walaupun secara finansial mereka kita lihat tidak begitu tapi dia ikhlas. Baik. Pastilah umat-umat seperti ini akan melaksanakan korban. Baik, dan tentunya pahalanya juga pahalanya ada, luar ya, biasa. Pak. Nah, di dalam masa pandemi COVID-19 ini sendiri Pak, tentunya ini kita harus dituntut untuk protokoler ya dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Adha nantinya. Nah, mungkin protokolnya seperti apa nih Pak? Tentunya pada saat pemotongan kurban nanti yang harus kita siapkan. Ya. Menteri Agama sudah mengeluarkan KMA-nya nomor 18 tahun 2020. Baik. Itu mengatur bagaimana cara kita melaksanakan korban. Iya. Nah, di dalam tata cara itu tetap mengacu pada protokoler kesehatan yang terpenting kita bawa peralatan dari rumah dan jangan saling pinjam. Baik. Misalnya pisaunya kita bawa sendiri-sendiri, jangan dipinjamkan dengan orang lain. Iya. Sebab mengapa kalau ada pinjam meminjam kita takutkan ada bahasanya virus itu virus jadi selain pisau mungkin juga panitia kurban juga mungkin lebih dilengkapi dengan seperti APD, seperti sarung tangan, seperti itu. Kalau APD tidak perlu, yang penting itu jaga jarak, masker kan.
pisau, peralatannya jangan saling pinjam kan. Dan ya. air untuk cuci tangan. Air cuci tangannya juga harus disediakan. Baik. Dan juga mungkin nanti pada saat orang yang menerima kupon kurban, pada saat mengambil pun nanti kita arahkan untuk menggunakan masker ya Pak ya? Masker pasti, tapi kita sarankan juga kalau panitia itu bisa menjemput bola, artinya mengantarkanlah daging-daging korban itu lebih baik. Tapi kalau dalam jumlah banyak dan panitianya sedikit, ya pakai sip lah gitu. 100 pertama di jam 11 misalnya, kalau selesai jam 11. 100 berikutnya jam 12 seterusnya. Jadi tidak ada penumpukan penerima daging korban tersebut ya. Berarti tetap ada aturan. Tetap ada aturannya. Ya? Baik, waduh, yang terpenting bagi panitia, penyembelihan korban itu tidak hanya tanggal 10 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Di Kementerian Agama tanggal 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Iya, jadi hari tasyrik itu masih diperbolehkan ya. Baik. Waduh, luar biasa sekali. Dan tentunya Pak Azhari, hari ini kita juga disponsori oleh Love Juice, yaitu Love Your Health. Jadi mungkin bisa nanti dinikmati bersama. Baik, terima kasih untuk Pak Azhari atas waktunya terima kasih hari banyak. ini. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan melanjutkan bincang santai kita dengan bersama narasumber yang berbeda. Untuk itu tetap terus saksikan Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini bersama Love Juice Love Your Health. Dan di segmen kedua ini pemirsa, kita akan berbincang santai bersama narasumber kita yang berbeda. Dan narasumber kita yang kedua ini yaitu Kasubag TU pada Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, Bapak Sugiono, Magister Pendidikan. Baik, selamat siang Pak Sugiono. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Pak ya, baik. Baik Pak Sugiono, tentunya sesaat lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, dan ini sangat menjadi polemik bagi kita karena kita merayakan pertama sekali dalam masa pandemi COVID-19 ya. Baik Pak Sugiono, mungkin bisa sedikit jelaskan nih Pak, untuk keadaan sholat Idul Adha nantinya nih, mungkin ada sedikit tata cara khusus yang harus kita lakukan selama pandemi ini nantinya. Alhamdulillah kita dari Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau menindaklanjuti tentang surat edaran nomor 18 tahun 2020 dari Menteri Agama Republik Indonesia. Baik. Tentang protokol kesehatan kegiatan, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, ini untuk kita di Indonesia alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan, yaitu di lapangan maupun di masjid-masjid. Tetapi dengan ada beberapa persyaratan sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Ini ada, yaitu tentang ada beberapa protokol kesehatan, yaitu di masjid harus menyiapkan cuci tangan, kemudian harus jemaah dan panitia harus mengenakan masker, kemudian jaga jarak. Nah, jadi tidak lagi kita saat ini karena masih pandemik, itu kita jemaah itu tidak dirapatkan sholatnya karena kita menjaga ya kondisi yang saat ini telah melanda di Indonesia ini. Jadi dia disiapkan tempatnya. Baik. Berarti ini kita sudah diperbolehkan Pak ya? Iya, insya Allah. Dan itu artinya ini menjadi kabar bahagia untuk masyarakat dan juga tentunya untuk umat muslim di Indonesia, khususnya Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Baik. Nah, terkait pemotongan hewan kurban nantinya Pak, kita selalu identik dengan pemotongan hewan kurban. Bagaimana dengan pemotongan kurban nanti Pak? Apakah ada protokol khusus yang telah ditetapkan dari Kementerian Agama atau sama seperti biasa protokol yang telah dihimbau dari pemerintah di Indonesia? Iya, kita juga menindaklanjuti dari surat edaran itu,
Jadi sana surat edaran nomor 18 itu tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Baik. Ini juga kita sudah rapat dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau saat penyembelihan. Nah, ini ada tatanannya juga. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Ini rame kerumunan kan antara panitia, ini sudah kita susun. Nah, ini juga sudah kita buat surat edaran dari kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau dan ini kita sampaikan ke kepala KUA kecamatan, kemudian camat, lurah, RT dan ketua-ketua masjid untuk mengikuti tatanan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masing-masing tempat. Nah, ini ada tatanannya. Yang pertama yaitu tentang panitia. Baik. Jadi panitia itu dibentuk, itu tidak juga terlalu banyak ya untuk tempat-tempatnya. Ini disiapkan, dan kemudian peralatan juga ini harus bersih sesuai dengan tatanannya. Jadi didisinfektan sebelum digunakan peralatannya, terus setelah digunakan. Terus juga kita pembagian dagingnya, tiga tidak seperti yang tahun-tahun lalu suruh datang rame kerumunan. Nah, ini tidak. Diusahakan panitia membagikan ke mustahik itu kan, ke yang berhak menerima daging-daging itu. Nah, ini juga dengan tatanannya. Jadi panitia juga harus pakai masker, pakai sarung tangan, ya biasanya pakai baju lengan panjang, nah itu kan, dan jaga jarak. Nah, untuk peralatan juga tidak boleh pinjam meminjam. Saling pinjam. Iya, saling pinjam, tidak boleh, tidak diperkenankan. Jadi memang kalau bagian penyembelih ya alatnya yang orang penyembelih. Baik. Kemudian bagian pengulitan juga bagian pengulitan, nah, tidak bisa minjam-minjam lagi. Kenapa? Untuk mengantisipasi supaya jangan penularan kita ini kan COVID-19 ini masih, terutama di Lubuk Linggau ini masih ada peningkatan. Baik. Kalau untuk hewan kurban sendiri, Pak, apakah ada sedikit aturan terkait daripada pada saat pemotongan nantinya? Mungkin selama ini hewan kurbannya diterima duluan sebelum hari H, atau mungkin ada aturan lain atau sama seperti biasa, Pak? Ya, kalau hewan kurbannya sesuai dengan tuntunannya kan. Seperti kalau kambing atau domba itu kan ada usia 1 tahun ke atas sudah layak untuk menjadi korban. Kalau sapi udah 2 tahun ke atas. Nah, itu juga dicek kesehatannya di bagian kesehatan hewan kan. Atau ada tidak sembarangan. Pokoknya hewan ini bisa dikorbankan. Mungkin ada mengandung penyakit. Ini tidak bisa. Jadi ada surat tentang keterangan di kesehatan bahwa hewan itu layak untuk jadi korban. Baik, waduh, super sekali. Dan ternyata sesaat lagi Pak Sugiri kita akan lanjut kembali. Dan pemirsa tetap bersama kami hanya di Update Berikan Info Terkini bersama Love Juice, Love Your Health. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date Berikan Info Terkini bersama Love Juice, Love Your Health. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Sugiono, Kasubag TU Kemenak Kota Lubuk Linggau. Pak Sugiono, mungkin ada sedikit himbauan untuk masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, dan terutama untuk pemirsa Selampari TV, terkait perayaan nantinya yang akan kita rayakan bersama, tapi dalam masa pandemi ini sendiri. Pak, kami persilakan. Kami himbau kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, sama kaum muslimat di Kota Lubuk Linggau, dalam pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Adha ini seperti biasa, tetapi ada protokol-protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholatnya. Kemudian kita dipersilakan untuk takbiran, tapi tidak diperbolehkan keliling. Hanya boleh takbiran di masjid masing-masing. Jadi pawai ya.
pawai takbir itu tidak boleh karena kita masih banyak kerumunan-kerumunan. Kemudian tentang penyembelihan hewan kurban, ini diminta kepada masyarakat, kepada panitia di masjid-masjid, untuk di perumahan-perumahan untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Karena kita masih kondisi itu pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, dan itu tadi himbauan dari Bapak Sugiono pemirsa di rumah, dan sedikit kita garis bawahi, boleh takbiran tapi tidak melakukan pawai keliling, Pak ya. Iya. Baik, dan bersama sih mungkin harapan ke depan nih Pak, harapan kita untuk pandemi COVID-19 ini sendiri Pak, mungkin kami boleh tahu harapannya Pak? Ya, harapan kita mudah-mudahan cepat berlalu. Capek Ya, Pak ya? ya, karena kondisi ini memang ada batasan-batasan dan kita pekerjaannya terutama anggaran-anggaran. Ini banyak tersedot untuk COVID ini. Baik. Dan kita semua berharap semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke normal. Dan bila perlu normal seperti sedia kala, Pak ya. Insyaallah. Baik, dan untuk pemirsa di rumah, saya sudah tentunya bincang santai kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Sugiono MPD. Beliau merupakan Kasubag TU Kemenak Kota Lubuk Linggau. Dan semoga apa yang kita sampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Iqbal beserta narasumber pamit undur diri. Tetap terus saksikan Up to Date, berikan info terkini bersama Love Juice Love Your Health. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.